Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh di dalam program renungan pagi kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur karena anugerah dan kemurahan-Mu kami boleh ada di hari ini. Kami sungguh memuji Engkau sebab Engkau luar biasa, ajaib dalam hidup kami. Pagi ini sebelum kami menjalani semua aktivitas kami, biarlah Tuhan boleh menolong kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh benar-benar dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini ada 3 hal yang ingin saya ketengahkan buat kita semua. Dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini, Tuhan menyatakan dirinya melalui Mazmur Daud sebagai gembala yang baik. Nah, saudara, gembala yang baik itu oleh Daud itu diuraikan dengan beberapa hal. Yang pertama, sudah dikatakan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Hal yang pertama, saudara-saudara, gembala yang baik itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sebagai domba-dombanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, ini tidak semata-mata berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang bersifat psikologi, ya, atau kebutuhan yang bersifat jiwa kita. Tetapi saudara-saudara, pernyataan Daud di mana ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ini juga bicara hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan secara jasmani kita. Saudara, dalam kehidupan ini kita menyadari kita butuh sandang, pangan, papan. Saudara, Allah sebagai gembala yang baik akan memberkati kehidupan kita, akan bertanggung jawab untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Tentu kalau kita memperhatikan dari
keseluruhan firman Tuhan bahwa orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang selalu menikmati kecukupan berkat dari Tuhan, saudara-saudara, mereka juga mengerti apa yang menjadi kewajiban mereka di hadapan Tuhan. Ada banyak janji berkat yang Tuhan tuliskan di dalam firman Tuhan, tetapi Tuhan juga mau untuk kita sebagai domba-dombanya harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita di hadapan Tuhan. Saya ambil contoh seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Di sana firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, inti dari kebenaran ini adalah kalau kita ada di dalam penggembalaan Tuhan, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan yang adalah gembala agung kita, Dia bertanggung jawab untuk menolong hidup kita. Jalanilah pekerjaan saudara, jalanilah kehidupan saudara sesuai dengan firman, maka di sana engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, di dalam ayat yang ketiga, di sana dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Yang kedua, Daud menggambarkan tentang penggembalaan Allah dalam hidup kita, saudara, yaitu dengan Allah menuntun kehidupan kita. Saudara, kalau kita melihat di ayat yang keempat, di sana Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya dalam hidup kita ini, saudara, mungkin kita akan mengalami situasi atau keadaan atau kondisi-kondisi di mana seakan-akan kita ada di dalam lembah kekelaman. Saudara, tetapi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir dengan semua itu, sebab Tuhan menyatakan pertolongannya dalam hidup kita dengan Ia menuntun kita di jalan yang benar. Tantangan, masalah, persoalan, aniaya, tekanan-tekanan dalam hidup ini, saudara, mungkin akan mewarnai perjalanan kita. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ia akan selalu menuntun kita di jalan yang benar. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan, baik dalam doa-doa secara pribadi, doa-doa dalam keluarga, tetapi juga doa-doa secara ekumenis, di mana ada persekutuan yang kita bangun bersama jemaat, ya, bersama saudara-saudara seiman, untuk kita berdoa kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, tentu tidak cukup sampai di situ. Kita juga harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 contohnya, di ayat yang ke-26, saudara-saudara,
Sana dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, bagaimana Roh Kudus bisa menolong kita untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita, agar supaya kita tetap ada di dalam jalan kebenaran Allah. Artinya kita tetap berada pada jalur-jalur kebenaran firman Tuhan. Saudara, caranya adalah dengan kita membaca firman Tuhan, membiasakan diri kita untuk membaca firman Tuhan, sehingga hati dan pikiran kita, saudara-saudara, akan dipenuhi dengan firman, dan firman itu akan mempengaruhi hidup kita, sehingga saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai umat-umat Tuhan, saudara, kita bisa merasakan betapa Tuhan itu selalu ada dan menolong kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut, jangan kita merasa bimbang dalam kita menjalani hidup kita. Tantangan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita sesungguhnya untuk melatih kita supaya kita memiliki kecakapan dalam iman, tetapi sekaligus Tuhan ingin supaya kita juga punya pengalaman-pengalaman yang berharga bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-6 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, yang ketiga, Daud menggambarkan penggembalaan Allah, yaitu melalui pertolongan Tuhan. Ayat yang keempat ini dengan jelas mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, kekuatan Allah, tuntunan Allah dalam hidup kita akan menjadi jaminan di dalam kita menjalani kehidupan kita. Saudara, Allah pun berjanji Dia akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Saudara, apa yang kita perlu khawatirkan? Sebab Allah menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Saudara, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang kita bisa nikmati dalam hidup kita dipertegas di dalam ayat yang kelima ini. Dikatakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang diberikan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasa pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya katakan, jangan kita takut, jangan kita khawatir, jangan kita merasa bimbang di dalam menjalani kehidupan kita. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Saudara, luar biasa Tuhan. Dalam penggembalaan Tuhan, kita dijamin dengan 3 hal. Saudara, Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, Dia akan menuntun kita di dalam jalan-jalan kebenarannya. Dan yang ketiga, Dia akan memberikan jaminan pertolongan dalam hidup kita. Kekuatan, kuasa pembelaan Tuhan akan dinyatakan bagi hidup kita. Yang penting kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup
sesuai dengan firman Tuhan. Tidak sampai di situ, tapi ayat yang kelima berkata, dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara, kekuatan kuasa Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita menghadapi berbagai macam tantangan, tekanan dalam kita menjalani kehidupan kita. Mungkin di kantor, di perusahaan, di tempat kerja saudara, di tempat usaha yang saudara bangun, saudara menghadapi tantangan. Jangan pernah takut. Percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita meyakini 3 hal ini dalam hidup kita, Alkitab menuliskan, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti engkau, saudara, dan kita akan hidup dalam damai sejahtera. Kita akan hidup di dalam sukacita karena Tuhan bersama dengan kita, karena kita ada di dalam penggembalaan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk menjalani semua aktivitas kerja kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan memberikan firman-Mu untuk kami menjalani kehidupan ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di dalam sepanjang kehidupan kami, tetapi kami percaya ketika kami ada di dalam penggembalaan Tuhan, kami ada di dalam jaminan di mana Tuhan akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami juga akan menikmati bagaimana Tuhan menuntun perjalanan hidup kami. Engkau akan membawa kami, mengarahkan hidup kami dengan firman-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga percaya melalui kebenaran firman-Mu ini, kami boleh menikmati perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan dari berbagai macam tantangan yang harus kami hadapi. Kami tahu bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, menyerahkan semua pekerjaan kami, aktivitas kami di rumah, di kantor, di mana saja, dalam semua kegiatan kami. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan baik pribadi kami, keluarga kami, semua yang punya kami. Biarlah Tuhan boleh senantiasa memberkati. Ini doa syukur kami. Kami terima kebenaran firman dengan iman, dan kami akan melakukannya dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.